dan bunda kami semua. Saudara-saudari sekalian, salam jumpa. Semoga kita selalu sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya bersama seorang Romo yang luar biasa. Mungkin kita belum kenal, sehingga pada kesempatan ini Romo akan memperkenalkan diri. Pada Romo kami silahkan. Baik, terima kasih pada Romo Alfon. Perkenalan singkat, saya Romo Henrikus Tili Okarm. Biasa umat Paroki Curajati panggil saya Romo Endi. Singkatnya Romo Endi. Saya pastor paroki di Paroki Maria Ratu Para Rasul, Curajati, Kabupaten Banyuwangi. Romo Endi dari Ordo Karmel. Iya, Ordo Karmel. Di Paroki Curajati itu Paroki Maria Ratu Para Rasul ya, Romo? Ya, benar. Jumlah umatnya berapa banyak, Pastor? 1.300-an 300 umatnya. Ada stasiunnya juga ya? Ada. Stasinya ada 7 stasi luar, kemudian lingkungan 6 lingkungan di paroki pusat, lalu stasinya ada 7. Ya. Lalu di sana memang untuk sementara saya sendiri, belum ada rekan. Semoga dalam waktu dekat ada Romo rekan yang bisa membantu. Terima kasih. Kemarin saya dengar katanya plafon gereja jatuh ya? Ya. Sudah diperbaiki itu? Ya. Sementara diperbaiki. Ya. Katanya ada beberapa donatur yang membantu untuk itu ya? Iya, betul. Siapa saja yang membantu? Yang Romo tahu? Yang saya tahu di Bali itu ada namanya Bu Susi, ada namanya Bu Susi yang punya nasi tempong Imra. Iya, betul. Punya nasi tempong rame itu, enak ternyata ya. Enak sekali Bu Susi, luar ya. biasa. Nasi tempong terkenal itu. Iya, enak. Jadi kita pernah makan di sana itu enak sekali nasi tempong itu. Lalu ada Bu Agnes, ada Bu Evi. Ya. Bu Susi CS ya? Iya, Bu Susi CS. Yang paling tahu itu Bu Susi, teman-temannya banyak. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi mereka punya kelompok itu. Syukurlah mereka membantu sehingga mulai diperbaiki plafon gerejanya ya. Sekarang sudah mulai diperbaiki berkat mereka beberapa orang itu. Ya. Kalau kita melihat salah satu objek wisata rohani yang terkenal di Banyuwangi yaitu Gua Marianya ya. Besok orang kenal Gua Maria Curajati. Betul ya. Itu nama Gua Marianya gua apa? Namanya Gua Maria Waluyaning Tiang Sakit, Romo. Itu bahasa Jawa. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi saya tahu artinya Gua Maria penyembuh orang sakit. Mengapa demikian? Karena pengalaman banyak orang, kesaksian banyak orang yang pergi berdoa di sana, mereka mengalami itu. Ada yang kesembuhan ya? Iya, ada yang sakit, kemudian mereka punya intensi khusus pergi berdoa di sana. Dan katanya mereka sembuh. Walaupun saya sendiri juga belum secara langsung melihat mereka sembuh, tetapi ini pengakuan mereka. Ada juga yang 3 tahun belum punya keturunan. Mereka pergi berdoa di sana. Tetapi itu bukan umat Katolik, umat di luar Katolik. Selain umat Katolik ada umat yang bukan Katolik yang kesana berdoa juga ya. Jadi yang belum punya keturunan tadi itu maksudnya bukan orang Katolik, orang di luar Katolik, tapi mungkin mereka punya keyakinan yang besar dengan itu Gua Maria. Mereka pergi berdoa di sana, lalu mereka kemudian katanya sudah punya momongan. Sudah punya setelah 3 tahun menikah. Nanti kalau Bapak Ibu pasangan-pasangan muda yang belum punya anak boleh ke Curajati, pasti cepat dapat anak itu. Apalagi didoakan Romo Endi juga nanti cepat punya anak. Ya, rupanya banyak, tidak hanya umat Katolik, jadi umat dari agama lain juga ke sana. Berdoa di sana ya. Mereka mungkin punya intensi
khusus ke sana, dan yang paling penting mereka juga meyakini sama seperti kita. Lalu mereka punya kesaksian itu. Kalau kita melihat umat Katolik itu banyak yang berusaha untuk membangun hidup rohani, sehingga hadirnya gua-gua Maria di beberapa tempat itu sangat membantu. Bagaimana Romo melihat bagaimana antusiasme umat Katolik yang datang ke Gua Maria Curajati itu? Oh, terima kasih, Romo. Memang dulu katanya sebelum saya bertugas di Curajati, zaman Romo-Romo sebelumnya, itu Gua Maria itu ramai sekali dikunjungi oleh umat dari mana-mana. Dari Jakarta, kemudian pokoknya dari berbagai tempat, dari Bali dan sekitarnya itu banyak. Lalu mulai mandek itu saat COVID-19. Pandemi ini ya. Ya, pandemi ini. Terus kemarin mulai bulan Mei kemarin itu sudah mulai ramai kembali. Dan saya sendiri menyaksikan itu karena saya diminta untuk misa, untuk pesiara itu, ternyata memang banyak sekali. Ada satu kelompok yang jumlahnya 80 orang, dan itu lansia. Ada yang dari Jakarta, dari Solo, dari Bali, dan dari beberapa daerah yang lainnya. Itu sekarang. Hanya soalnya sekarang itu, Gua Maria itu mungkin sudah umurnya terlalu lama, tua. Lalu dulu ada terop yang katanya dulu sementara saja dibuat untuk melindungi umat itu pada saat hujan kalau misa. Dan memang itu yang menjadi kecemasan, ketakutan besar saya selama misa di sana. Beberapa peristiwa itu kami sementara misa ada ranting kering yang jatuh, dan karena itu memang terpal, bukan atap seng atau genteng, enggak, itu terpal, dan ranting itu jatuh jebol, terpal persis di samping orang, untung nggak kena kepala. Dan itu terjadi beberapa kali. Itu yang membuat saya sekarang ini mencoba untuk memikirkan atap yang nyaman supaya umat yang datang, kemudian saya atau romo-romo yang nanti bertugas misa di sana, bertugas setelah saya, nyaman pada saat misa, tidak mengalami seperti yang saya alami itu. Syukur tidak kena orang ya, Romo? Tidak, syukur. Itu yang membuat saya senang, karena tidak kena orang. Tapi itu beberapa kali terjadi, tidak hanya sekali. Jadi rencana Romo untuk mengembangkan Gua Maria itu menata lebih baik lagi sehingga nyaman untuk orang datang berdoa di situ ya. Iya, rencananya memang begitu, menata kembali, lebih terop yang sementara itu mau dibikin permanen maksudnya, sehingga umat yang duduk di bawah sementara misa itu nyaman, romo juga yang misa, pimpin misa depan juga nyaman, enak. Baik saudara-saudari, bagi mereka yang siara rohani, jangan pernah lupa siara di Gua Maria Curajati, Gua Maria penyembuh orang sakit. Gua Maria yang sangat terkenal dan banyak orang mengalami pengalaman iman, pengalaman rohani, pengalaman kesembuhan di sana. Dan salah satu rencana dari Romo Indi yaitu mengembangkan Gua Maria itu, menatanya lebih baik lagi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk semua yang bersiara ke sana. Dan tentu untuk menata itu membutuhkan dana ya, Romo ya? Ya, pasti. Maka saudara-saudari nanti boleh berdonasi untuk mendukung Romo Indi, mendukung para umat di Curajati untuk pengembangan Gua Maria. Dengan demikian siapa saja yang datang berdoa di sana bisa nyaman untuk berdoa. Nomor rekening akan kami cantumkan, juga nomor telepon Romo juga ya, biar nanti bisa orang bisa menghubungi kontak langsung Romo untuk bisa memberikan donasi. Besar kecil itu akan sangat membantu ya, bukan nominal tapi dari hati Bapak Ibu untuk membantu Romo Indi dan juga umat di Curajati untuk mengembangkan Gua Maria Curajati. Baik Romo, apa harapan kepada umat
terhadap Buah Maria itu, terutama bagi mereka yang bersiarah? Tentu harapan saya sebagai pastor di Jurajati, semakin banyak umat dari berbagai daerah di Indonesia ini untuk mencoba berziarah ke Buah Maria Waluyaning Tiang Sakit. Siapa tahu mereka juga punya pengalaman seperti beberapa yang lain yang punya pengalaman rohani tertentu di sana. Kemudian tentu saya juga berharap supaya banyak umat yang mendukung kami untuk menata kembali semua Buah Maria Waluyaning Tiang Sakit. Karena rencananya mungkin ke depan tidak hanya menutup itu, masih ada hal-hal lain yang perlu dibenahi sehingga semakin hari semakin bagus sebagai tempat ziarah rohani bagi umat tidak hanya Jurajati tapi semua umat Katolik atau umat lain yang ada khusus di Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita satu dalam doa, kita mohon berkat Tuhan, juga mohon perantara Bunda Maria supaya kita dan seluruh karya, usaha, dan pelayanan kita diberkati Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh umat, siapapun yang berjuang, teristimewa, semua orang yang punya kerinduan untuk mencari Engkau, dan juga para penerima, para donatur dimanapun mereka berada, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selalu Tuhan selalu memberkati. Amin. Terima kasih Romo.